Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita akan masuk ke hadirat Tuhan sebelum memulai aktivitas kita pada pagi hari ini. Kita akan pujikan Kini Saatnya. Kami bersyukur ya Tuhan, bila pada pagi hari ini kembali Tuhan memberikan kesempatan yang indah buat kami bersekutu bersama di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati persekutuan kami.
ketika mengawali hari baru yang Tuhan percayakan buat kami. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan dan limpahkan kepada setiap kami. Kesehatan yang baik Tuhan juga berikan kepada kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Segala kebaikan dan kemurahan hati Tuhan yang selalu baru setiap pagi di dalam kehidupan kami. Kami rindu pujian kami boleh sungguh memuliakan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan yang sudah mempersiapkan hamba-Mu Bapak Yoga untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada setiap kami. Kiranya setiap kami boleh membuka hati dan pikiran kami untuk diisi, dibekali oleh firman Tuhan. Kiranya urapan yang dari Tuhan terus menguasai dan melimpah di dalam diri Pak Yoga. Kami menyerahkan untuk setiap doa-doa yang akan kami naikkan. Kiranya semuanya boleh kami naikkan dengan hati yang sungguh percaya kepada Tuhan. Allah sumber jawab doa kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan persekutuan pada pagi hari ini dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Yoga. Kita akan siapkan hati dengan pujian, jadikan aku indah. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu, Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu, Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ya, saya serahkan kepada Pak Yoga. Silakan. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada saya ya untuk bisa melayani Tuhan melalui persekutuan doa pagi hari ini. Apakah bahan presentasi saya bisa dinaikkan Bu Liana ya? Sudah ya? Saya nggak ngeliat. Sebentar ya. Oke.
Ya, hari ini judulnya adalah dari manakah hikmatmu gitu ya yang saya bawa. Karena belakangan ini seringkali saya perhatikan agak agak menimbulkan kegelisahan juga buat saya karena banyak orang sekarang seolah-olah eh, memiliki hikmat yang luar biasa dalam pelayanan, dalam pekerjaan dan lain sebagainya. Tetapi sebetulnya mereka itu mempergunakan eh, sepenuhnya akal budi mereka, sehingga sebetulnya berbahaya juga khususnya bagi orang-orang yang menjadi murid Kristus, karena murid Kristus itu tidak bisa me, apa, menaruh harapannya hanya kepada hikmat kepandaian sendiri. Ya, kemarin saya dalam satu kebaktian di gereja GRI itu ya, dia bilang, wah semakin pinter orang, dia betul semakin cerdas, semakin manipulatif ya. Dan itu kalau dibandingkan dengan firman Tuhan itu semakin goblok katanya. Ya emang agak kasar ngomongnya tapi saya perhatikan ada benarnya juga. Oke, jadi kita seharusnya belajar untuk memperoleh hikmat itu dari Tuhan sendiri ya dan tidak perlu seolah-olah oh hikmat Tuhan mah akan datang sendiri. Saya berdoa nanti kalau saya udah dipenuhi roh, pasti hikmat itu akan datang. Ya, dan ini sungguh amat tidak elok itu sebenarnya. Mari kita buka ke screen yang pertama. Kita buka dari 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17. Jadi di sini saya kasih judul kitab suci gitu ya dalam slide itu. Jadi sebetulnya salah satu hikmat yang bukan salah satu sih, hikmat ultimate bahasa bahasa Indonesia apa yang paling utama gitu ya. Itu adalah dari kitab suci. Saya akan bacakan dari 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntut engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, sebetulnya ayat ini kan ayat yang terkenal ya. Boleh dibilang dari sejak saya sekolah minggu, saya sudah tahu ayat ini. Gitu. Tetapi satu hal yang seringkali kita lupa gitu. Walaupun ada tulisan di 2 Timotius 3 ayat 16 segala tulisan gitu ya, segala macam. Kita lupa bahwa di situ ada judulnya sebetulnya di ayat 15. Dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Kok bisa ya dari kecil ya? Nah, sebetulnya kalau kita lihat dari eh, budayanya orang Israel, mereka itu umur 5 tahun, anak-anak itu sudah belajar membaca dan bukan sembarang bacaan yang dia baca. Dia baca dari Taurat. Jadi sebetulnya luar biasa ya. Di Indonesia di abad 20 itu masih sangat banyak sekali orang yang buta huruf. Padahal bacaan bahasa Indonesia itu termasuk bacaan yang sederhana. Ya, tetapi di Israel itu anak-anak umur 5 tahun sudah diajar untuk membaca dan tulisan Taurat yang dia baca, bukan ini Ibu Budi, bukan begitu, tapi yang dia belajar adalah Taurat, ya. Kemudian usia 10 tahun itu sudah mulai diberi pengajaran yang kalau saya lihat dari catatan disebut adalah misina, ya, yang artinya adalah ulangan yang harus dihafalkan. Kemudian di usia 12 sampai 13 tahun, anak-anak itu wajib mentaati sepenuhnya peraturan hukum Yahudi. Jadi bukan apa namanya? Bukan sebaiknya, bukan apa? Bukan dianjurkan, tetapi adalah sesuatu yang diwajibkan. Ya, karena mereka mau anak laki-laki mereka terutama itu disebut anak-anak hukum Taurat, yaitu bar mitzvah setelah mereka berusia 13 tahun. Ya, eh, kembali ke kitab suci tadi. Jadi sebetulnya dasar utama ya, ini kalau orang khotbah biasanya nyebutin ayat apa namanya
bacaan pentingnya atau tujuan daripada firman yang paling penting itu di akhir atau di tengah-tengah gitu ya. Saya taruh di depan. Kenapa? Karena saya nggak mau kita lupa bahwa yang kita pelajari, pusat daripada hikmat kita itu adalah kitab suci. Oke, next screen. Ya, kemudian yang kedua itu adalah di sini takut akan Tuhan. Ya, kita bisa buka dari Amsal 1 ayat 1 sampai 7. Mungkin saya nggak akan baca semua, tapi uh, saya akan baca di ayat kedua, ketiga, dan sampai ke 5 ya. Tujuan Amsal ini adalah untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Jadi sebetulnya ini dimulai dengan takut akan Tuhan. Kalau kita lihat di sini di ayat apa? Di ayat 7-nya yang paling penting. Di situ dibilang takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Dan kalau kita ingat bacaan yang tadi yang dari 2 sampai 5 itu jelas sekali disebutkan di situ kalau mau pinter ya, mau pandai, itu kita mesti rajin untuk belajar dari kitab suci ya. Dan kitab suci itu harus dimulai dengan takut akan Tuhan. Kalau kita belajar kitab suci tidak dimulai dengan takut akan Tuhan, kita bukan jadi cerdas, bukan jadi pinter, tetapi kita jadi ngawur kadang-kadang. Ya, kita bisa lihat banyak hamba Tuhan yang sekarang kalau ditanya kitab sucinya sama nggak? Sama. Tetapi dia tidak takut akan Tuhan. Sehingga firman yang disampaikan itu diselewengkan. Ya, diambil ayat-ayat yang menyenangkan hati mereka supaya apa? Supaya mereka memperoleh keuntungan dari situ. Ya, dan itu hikmatnya dari mana berarti? Pasti bukan dari Tuhan. Jadi walaupun sama-sama dari kitab suci, kalau tidak ada rasa takut akan Tuhan, yang terjadi apa? Yang terjadi sebetulnya bukan hikmat dari Tuhan yang disampaikan. Ya, itu yang kita pelajari. Sebentar ya. Dan kalau kita lihat ya, awal hikmat itu yang ada di ayat 7-nya itu mengungkapkan prinsip fundamental dalam Amsal ya. Dan saya akan bilang bahwa itu dalam kitab suci sebetulnya, yaitu bahwa takut akan Tuhan adalah awal dari hikmat. Ini berarti bahwa pengabdian dan rasa hormat kepada Allah adalah landasan bagi semua pengetahuan dan pemahaman yang benar. Jadi kalau kita tidak mulai dengan takut akan Tuhan, pemahamannya bisa ngaco, pengetahuannya bisa kemana-mana jadinya ya nggak perlu kita tahu malah jadi kita tahu secara sesat ya. Kita tahu ada berita di luar bahwa ada seorang hamba Tuhan yang begitu luar biasa dan boleh dibilang dulu waktu saya masih pemuda gitu ya itu salah seorang yang apa saya hormati saya hormati ya saya pandang tinggi gitu ya karena dia itu menjadi boleh dibilang kalau bawain firman luar biasa tapi saat ini oleh beberapa STT kan dia dipecat ya dari apa namanya dari sinode tempatnya juga dia sudah dikeluarkan dan itu sungguh amat menyedihkan dan sangat disesalkan gitu. Kemana dia selama ini? Orang yang pintar begitu kok bisa sampai seperti itu? Ya, karena hikmatnya dia pakai hikmatnya sendiri gitu dan itu bukan hikmat dari takut akan Tuhan. Oke, screen yang berikutnya. Ya, ini adalah dari Amsal 1 ayat 8 sampai 19. Saya tidak akan baca semuanya, tapi di situ yang paling utama adalah kalau kita lihat di ayat 8 dan 9,
itu yang ditekankan adalah mendengarkan pengajaran dan didikan dari orang tua. Nah, kalau dilihat dari sini seolah-olah kita khususnya sebagai orang tua, kita merasa posisi kita lebih di atas. Padahal sebetulnya di situ menunjukkan bahwa kita itu punya tanggung jawab yang besar. Karena anak-anak kita akan bertumbuh berdasarkan pengajaran, berdasarkan didikan dari kita. Nah, apakah kita terdidik di dalam Tuhan atau tidak? Apakah kita mulai hidup kita dengan takut akan Tuhan atau tidak? Atau kita mau membesarkan anak-anak kita dengan hikmat yang kita punya sendiri? Ya, anak-anak memang betul mereka itu perlu untuk mendapatkan didikan dari orang tua. Tetapi orang tua itu kalau kita baca ya dari kecil kita masih belajar bahwa nasihat ayah dan ibu adalah perhiasan dan perlindungan yang berharga bagi kehidupan anak-anaknya. Dan itu amat sangat berbahaya kalau kita itu mengajarkan hal yang di luar Tuhan, bahkan tanpa kita sadari kita membuat mereka tidak takut sama Tuhan, takutnya sama orang tuanya. Ya, padahal sebetulnya kita sebagai orang tua harus mengajarkan anak kita untuk takut akan Tuhan, kemudian mempelajari firman Tuhan, bukan semata-mata hanya bersandar pada nasihat orang tua. Karena nasihat orang tua, terutama kalau dia ternyata tidak bersandar pada Tuhan dan tidak takut akan Tuhan yang diajar, malah membuat anak-anak itu menjauhi kebenaran, malah terhubung dengan godaan dengan sangat luar biasa, dan pilihan-pilihan hidupnya adalah senantiasa kesalahan yang akhirnya merugikan diri sendiri. Yaitu tercantum dalam ayat 15 sampai 19. Ya, saya tidak berbicara dengan anak-anak sekarang, saya berbicara dengan orang-orang tua gitu kan ya, sebagai orang-orang yang memiliki tanggung jawab. Jadi kita harus belajar untuk bertanggung jawab pada Tuhan atas apa yang Dia percayakan kepada kita. Ya, kita harus mengajarkan anak-anak kita pentingnya mendengarkan nasihat dari kita karena kita itu sungguh bersandar pada Tuhan. Ya, kita harus berhati-hati untuk membawa anak kita jatuh dalam godaan kejahatan dan memilih untuk mengikuti jalan yang benar dan keadilan. Ya, supaya apa? Supaya masa depannya baik. Oke. Kemudian screen yang berikutnya. Nah, kita bisa belajar dari Saul di sini. Ya, 1 Samuel 18 ayat 15 sampai 25. Ya, nanti bisa dibaca sendiri. Apa yang terjadi di sini sebetulnya? Ya, Saul itu dia cemburu pada Daud karena Daud itu dinyatakan sebagai orang yang Saul itu mengalahkan beribu-ribu tapi Daud itu mengalahkan berpuluh-puluh ribu gitu ya. Dan itu menimbulkan cemburu Saul dan tentunya dia juga ketakutan bahwa jangan-jangan penerusnya dia itu bukan dari keturunan dia. Apa yang kita pelajari dari Saul? Saul itu adalah seorang yang sangat dihormati. Saul itu adalah seseorang yang diangkat menjadi raja bukan atas sekedar kehendak dari bangsa Israel, tapi dia diurapi oleh Tuhan. Kalau kita baca firman atau kita belajar di sekolah minggu dulu, kita ingat betapa sampai Daud pun takut dan tidak mau dia membunuh Saul walaupun berbagai kesempatan dia punya gitu. Padahal dia dikejar-kejar dan malah mau dibunuh oleh Saul. Tetapi dia tidak punya keberanian untuk bunuh Saul karena apa? Karena dia tahu Saul itu orang yang diurapi, jadi dia sangat hormat. Tetapi Saul ini saking cemburunya dan hikmat manusianya itu benar-benar dia pakai gitu, kecerdasannya dia pakai sehingga apa? Apa yang dia pelajari dalam ilmu-ilmu berperang, dalam ilmu-ilmu kehidupan, dalam ilmu-ilmu untuk memenangkan suatu perlombaan, pertandingan atau perseteruan itu dia pakai otaknya sendiri. Sehingga kecemburuannya yang artinya tidak takut akan Tuhan itu membawa dia untuk merencanakan supaya Daud itu menjadi korban, menjadi terbunuh. Tapi dia juga nggak mau kelihatan jelek, jadi dia bikin supaya kalau bisa Daud itu yang bunuh adalah orang Filistin. Gitu kan?
dijanjikan untuk dapat anaknya Saul nih, ya, yaitu Merab. Tapi ternyata pada akhirnya Saul kasihkan Merab itu ke orang lain. Mungkin itu sebagai satu apa namanya, satu pelajaran kali buat buat Daud supaya dia perhatikan perkataan Saul misalnya. Tapi yang kemudian ternyata Mikal anaknya, adiknya si Merab ini justru jatuh cinta kan kepada Daud, dan sampai anaknya ini Mikal ini dijadikan umpan oleh Saul untuk meminta Daud melawan orang Filistin, ya, dengan jumlah pasukan yang sangat terbatas tetapi yang dilawan banyak, dan yang diminta adalah sesuatu yang sungguh amat luar biasa. Dia minta supaya oke, kalau kau mau anak saya, kau pergi lawan orang Filistin, bawa kulit katan 100 dari 100 orang. Tapi karena Daud memang dilindungi oleh Tuhan, ya, dia pulang bawa 200, ya. Itu adalah satu hal yang luar biasa, dan kita bisa lihat betapa rusaknya seseorang itu kalau bergantung pada hikmatnya sendiri. Walaupun dia adalah orang yang diurapi, perhatikan itu. Walaupun kita diurapi oleh Tuhan, gitu ya. Kalau kita tidak bersandar dan kita tidak takut akan Tuhan, yang ada apa? Kita berpikir pakai cara kita, dan kita memutuskan segala sesuatu sesuai dengan keinginan kita, bukan sesuai dengan keinginan Tuhan. Ya, hidupnya jadi rumit dan sangat tidak berkenan kepada Tuhan. Oke, screen berikutnya. Oke, di sini ada dari Amsal 1 ayat 20 sampai 33 lanjutannya lagi, ya. Sekali lagi saya tidak akan baca ayat ini karena cukup panjang juga dan makan waktu gitu ya. Di sini tuh sangat jelas bahwa hikmat Tuhan, ya, hikmat Tuhan itu sebetulnya memanggil-manggil kita, tidak berhenti-berhenti. Ya, kalau kita lihat tuh hikmat ini dipersonifikasikan sebagai seorang wanita yang berteriak di jalanan dan di tempat-tempat ramai, gitu ya. Dia itu berarti apa? Ada di sekitar kita, dan dia mau supaya kita itu mau apa ya? Menerima, supaya kita memiliki hikmat dari Tuhan itu. Artinya kita sebagai umat Tuhan, sebagai murid-murid Kristus, kita itu seharusnya kalau memperoleh kesempatan untuk memperoleh hikmat, jangan ditolak, tetapi justru kita pelajari. Karena penolakan terhadap hikmat itu sangat berbahaya. Ya, di catatan saya di sini saya tulis adalah penolakan terhadap hikmat, ya, dan pengetahuan itu dinyatakan sebagai perilaku orang-orang bebal dan fasik. Ya, jadi hikmat itu sangat penting. Tapi sekali lagi saya balikin lagi supaya berulang kali saya bilang hikmat itu harus hikmat Tuhan. Artinya kita baca dari firman Tuhan, tetapi dimulai dari takut akan Tuhan dulu. Supaya pada waktu kita membaca firman, ya, yang menjadi rema dalam hidup kita itu bukan yang kita atur-atur menurut kepandaian kita, tetapi sungguh-sungguh apa yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, hikmat sangat penting. Tetapi perhatikan supaya kita menjaga supaya kita tidak terkontaminasi dan termanipulasi dengan hikmat kita sendiri. Ya, oke. Kemudian yang berikutnya. Ya, sekarang kita belajar dari Daud. Ya, Daud itu orang yang diurapi atau tidak? Diurapi. Orang yang sangat dijaga oleh Tuhan atau tidak? Sangat. Tidak ada satu orang pun yang menyatakan dia itu adalah orang yang tidak dihargai oleh Tuhan. Bahkan kalau kita belajar, disebutkan bahwa Daud itu adalah sosok uh, anak Tuhan yang paling dikasihi oleh Tuhan sendiri. Ya, kita bayangkan, kita seringkali berpikir gimana ya caranya supaya Tuhan mengasihi kita. Ya, padahal sebenarnya kita nggak usah berpikir ke sana, Tuhan sudah mengasihi kita. Tetapi ada yang secara spesifik disebutkan di dalam firman bahwa dia adalah seorang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Sangat dijaga oleh Tuhan.
diurapi oleh Tuhan. Menjadi raja bukan karena pilihan dia, tetapi karena pilihan Tuhan. Dan pemilihannya sampai seorang nabi pun harus kebingungan. Karena Nabi Samuel, ya seorang nabi yang luar biasa itu, dia punya preferensi sendiri yang namanya raja, ya harus seorang yang bertubuh kuat, orang yang pandai dan lain sebagainya. Ternyata Tuhan pilih Daud, seorang kecil, seorang anak kecil, seorang gembala domba, itu kan yang bahkan saudara-saudaranya itu suka menghina dia. Tapi dia dipilih oleh Tuhan. Tetapi kalau kita lihat pada waktu Daud menjadi raja di 2 Samuel 11 ini, Daud itu melakukan apa yang sungguh Tuhan tidak berkenan dan dia seperti belajar dari Saul sebetulnya waktu dia mau dikorbankan, ya. Karena dia menyukai Bathsheba, ya. Kemudian dia juga udah salah dalam perjalanan kesukaannya terhadap Bathsheba itu sehingga Bathsheba hamil. Dan dia ingin menutupi aib itu. Caranya gimana? Ya, suaminya saya taruh di depan di peperangan. Kalau Saul kasih dia pasukan sehingga dia bisa kembali bahkan menang bawa 200. Uria itu oleh Daud dikirim ke medan perang, ditaruh di paling depan, kemudian tanpa ada aba-aba buat dia, semua yang lain mundur. Diperintahkan oleh Daud kepada panglimanya, mundur. Supaya apa? Jelas sekali di situ dibilang bahwa supaya Uria mati. Lebih jahat mana Daud sama Saul? Lebih jahat Daud, pasti. Ya, karena pemikirannya sungguh lebih taktis kalau kita boleh bilang, ya. Yang direncanakan di otak dia, hikmat dia itu sungguh luar biasa. Sehingga Uria betul-betul mati, tidak seperti Saul masih gagal dia bunuh Daud. Ya, tapi itu sungguh adalah satu hikmat manusia, itu sungguh amat berbahaya dan mengerikan. Oleh sebab itu, balik lagi saya ulang, takut akan Tuhan itu adalah hal yang sangat penting. Kemudian jangan sekedar bilang saya takut, tapi perhatikan perkataan-perkataan Tuhan melalui kitab suci. Dan itulah yang menjadi hikmat kita dalam melakukan berbagai aspek kehidupan kita, ya. Dalam kita mengurus pekerjaan, dalam kita memimpin tim, dalam kita eh, memimpin keluarga gitu. Apalagi kita juga punya tanggung jawab sebagai orang tua gitu ya, yang merupakan sumber hikmat bagi anak-anaknya. Oke, screen yang berikutnya. Nah, di sini kita sungguh bersyukur karena Tuhan mengingatkan bahwa ya di Mazmur 19 ayat 8 sampai 11 kita baca aja deh, jika nggak terlalu banyak ya. Mazmur 19 ayat 8 sampai 11. Ya, kalau kalau ditulis 8 sampai 11 kita yang pakai digital Bible itu ngelihatnya dari Mazmur 19 ayat 7 karena berbeda antara Alkitab Indonesia dan Alkitab luar negeri, Alkitab Amerika misalnya ya. Mulai dari ayat 7 digital, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang-orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Ya. Kemudian ayat 11, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Jadi kalau kita lihat ya, Daud dengan dengan hikmatnya yang takut akan Tuhan, dia bisa melihat bahwa Taurat Tuhan itu sungguh adalah sangat indah. Kalau kita belajar dari yang tadi saya sebutkan bahwa
orang Israel itu belajar Taurat sejak umur 5 tahun. Ya, Daud itu sama, dia pasti juga belajar sejak umur 5 tahun. Dan itu dia bisa melihat betapa sempurnanya Taurat Tuhan. Sehingga pada waktu dia menggembalakan domba, waktu dia masih kecil pun, dia seringkali sudah mengarang Mazmur, sudah bisa menuliskan Mazmur, dan membuat dia menjadi seorang raja yang terkenal ya dalam budaya Israel dan juga tentunya budaya kekristenan, dan dia adalah seorang yang sungguh dikasihi oleh Tuhan. Dia yang menyatakan bahwa Taurat Tuhan itu sempurna, harganya lebih daripada emas, lebih murni daripada emas murni, lebih manis daripada sekedar madu lebah. Ya, jadi di sini kita bisa lihat bahwa Taurat Tuhan yang indah itu, Daud pun tahu harus didasarkan pada takut akan Tuhan. Ya, dan kalau kita lihat yang tadi, yang cerita tentang Saul, ada satu sebetulnya yang sungguh mengejutkan saya. Dia itu ngomong sama Daud untuk menipu dia, itu menyebut bahwa supaya menyenangkan hati Tuhan sebagai proyek yang Tuhan kehendaki. Ada nggak hamba Tuhan zaman sekarang yang bisa ngomong kayak gitu? Ini proyeknya Tuhan, kamu harus lakukan. Sehingga apa? Jemaat termanipulasi. Dan itu berbahaya sekali. Ya, hikmat manusia itu sungguh amat mengerikan. Tapi hikmat Tuhan adalah indah. Karena apa? Karena Taurat itu sungguh berharga. Tetapi sekali lagi saya ulang, harus dimulai dengan takut akan Tuhan. Sehingga hikmat kita bukan berasal dari hikmat manusia yang memelintir Taurat Tuhan. Tapi hikmat Tuhan yang memberikan sukacita, kedamaian, dan kuasa dari Tuhan itu sendiri. Oke, yang berikutnya. Ini adalah satu perkataan yang penting dari seorang yang sangat menderita, ya, yaitu Ayub. Ya, kita lihat langsung di Ayub 28 ayat 28 aja deh. Saya mau baca itu. Bentar ya. Ayub 28 ayat 28. Ya. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Dan kalau kita lihat dari ayat 12-nya, kita akan tahu bahwa manusia itu sungguh tidak tahu di mana hikmat itu berada sebetulnya. Ya, saya baca ayat 12 dan 13. Tetapi di mana hikmat dapat diperoleh? Di mana tempat akal budi? Jalan ke sana tidak diketahui manusia dan tidak didapati di negeri orang hidup. Jadi kita akan tahu bahwa hikmat manusia itu sebetulnya sungguh berbahaya. Dan Ayub yang menghendaki hikmat itu adalah hikmat dari kebenaran. Itu dia tahu juga bahwa hikmat kebenaran itu sulit didapat. Dan tidak akan bisa didapat oleh manusia yang penuh dengan kedagingan. Tetapi kalau kita takut akan Tuhan, di ayat 28, kita bisa menemukan bahwa hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Ya, dan kalau yang namanya akal budi itu justru menjauhi kejahatan, bukan melakukan atau merancangkan kejahatan. Ya, oke, yang terakhir, screen terakhir. Ya, kita lihat dari Kolose 3 ayat 16, ini juga adalah satu ayat yang terkenal. 16-17. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah
Bapa kita. Nah, tadi kita sudah belajar bahwa hikmat itu kalau pakai daging, hikmat Tuhan ya, hikmat Tuhan itu kalau kita pakai daging susah, nggak bisa ditemukan. Tetapi kalau kita takut akan Tuhan, hikmat itu menjadi sangat berharga, ya. Dan kita bisa memahami kitab suci dengan baik dan benar. Sehingga kita jadi orang kaya kalau kita baca di sini di ayat 16. Dari mana? Dari perkataan Kristus yang diam dengan segala kekayaannya di antara kita. Sehingga pada waktu kita mengajar anak-anak kita, waktu kita mengajar jemaat kita, waktu kita menjadi contoh bagi karyawan kita, waktu kita mengajar teman-teman kita, atau bukan mengajar lah, menjadi teladan bagi teman-teman kita. Pada waktu kita menegur, ya, itu semua boleh berlangsung di dalam kebenaran Tuhan. Sehingga apa? Baik yang mengajar maupun yang diajar itu bisa mengucap syukur kepada Allah. Dan satu hal yang kita lihat, ayat 17, ini sangat penting ya. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Artinya kita apa? Bertekuk lutut di hadapan Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Sehingga apa yang keluar, apa yang kita lakukan, semuanya sungguh menyenangkan hati Tuhan. Saya kira itu saja yang saya sampaikan pagi hari ini, dan mudah-mudahan hal ini sungguh boleh menjadi kekuatan bagi kita menghadapi hidup kita, menghadapi hari-hari kita dalam pekerjaan, dalam lingkungan kita di gereja, dalam lingkungan kita di antara teman-teman dan semua sahabat. Kita sungguh menjadi alat Tuhan untuk menyenangkan hatinya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang kudus, kami sudah belajar Tuhan, bahwa hikmat-Mu tidak dapat kami temukan melalui kepandaian kami yang kami pelajari dari dunia ini. Tetapi Tuhan, kami sudah belajar bahwa hikmat itu berasal dari takut akan Engkau. Sehingga apapun Tuhan yang kami pelajari, kami tidak mempelajarinya untuk kepentingan daging kami, tetapi kami mempelajarinya untuk menyenangkan hati-Mu, membawa kebenaran, membawa sukacita, membawa ucapan syukur. Dan biarlah Tuhan, hikmat yang ada berjalan bersama kami Tuhan dalam kehidupan kami, sungguh adalah hikmat yang datang daripada-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, saya kembalikan kepada Ibu. Ya. Ya, terima kasih Pak Yoga untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, kita boleh bersama menjadi pelaku firman Tuhan. Kita boleh hidup takut akan Tuhan, karena takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Dan kita boleh mendidik anak, menantu, cucu kita, supaya mereka hidup juga takut akan Tuhan, menjauhi godaan dan kesalahan. Mari kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Ya, kita akan menaikkan pujian kekuatan di hidupku, dan nanti doa penutup akan dipimpin oleh Pendeta DSS.
juga untuk katekisasi yang sudah berlangsung, untuk Devita, Melia, Harrison, dan Lionel. Tuhan juga memberkati mereka. Dan bersyukur ada anak-anak kami yang merindukan untuk dibaptis. Bukan hanya soal baptisan saja, tapi bagaimana mereka mengerti akan iman mereka, dan mereka akan terus berpegang teguh di dalam iman percaya mereka kepada Tuhan. Biarlah malaikat Tuhan di surga juga bersuka cita karena ada orang-orang yang sungguh menyerahkan hidupnya pada Tuhan dan mau dan bertekad di dalam hidup kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh doa ini dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, terima